Puji Tuhan, Shalom semuanya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya, salam damai sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Tidak terasa 6 bulan kita sudah lewati bersama Tuhan, artinya setengah semester kita sudah lewati bersama Tuhan. Saya tahu banyak perbuatan Tuhan atas kehidupan saudara saya, dan patutlah kita sebagai anak-anaknya kita bersyukur dan berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Mari sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, sungguh bangga kami punya Allah seperti Engkau. Dan hati kami melimpah dengan syukur selama 6 bulan kami sudah lewati bersamamu. Apapun keadaan kami katakan Tuhan dahsyat, Tuhan baik, dan kami bersyukur. Dan ibadah hari ini kami bawa korban pujian yang terbaik. Semuanya hanya untuk menyenangkan hatimu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di tempat ini seperti di surga. Kami siap memujimu, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan berkati. Kami bawa hati kami Tuhan, ini hidup kami bawa kepadamu, oh Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Oh, banyak yang kau perbuat, oh, sama-sama katakan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidup, rancangan-Mu indah, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Katakan tak ada lembah, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh hatiku, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Katakan tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Oh hatiku, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopang. Katakan kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Oh kaulah Yesus, kaulah Yesus, kaulah Tuhan, harapan hidupku. Oh ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari angkat tanganmu. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Yes Lord. Tuhan, buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas kasih setiamu yang tak pernah ada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Bapa, kami bersyukur Kau Allah yang hebat, tiada yang sepertimu. Oh Tuhan, Hirabaya Shakanaralamo, Hiramaya Sanaralamo. Yesus, tinggikan namanya di atas segalanya. Yesus Tuhan, oh
Hiramaya sakaralabaya dalabalabalabalabalabal. Ramaya sanaralamo, rancanganmu yang terbaik buat setiap hidup kami bersyukur ya Bapa. Hiramaya sakaralabaya dalabalabalabal. Terus masuk hadiratnya, kemoca Huramaya sakaralab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 . Huramaya sanaralamo yasini. Haleluya. Terus bawa kami masuk hadirat-Mu ya Allah. Jesus. Sikila baba 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 baba. Uramaya sakananamu. Yesusku luar biasa. Yesusku dahsyat. Tuhan, ditinggikan nama-Mu di atas segalanya. Ya Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, kami bersyukur. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami dengan kasih-Mu. Kami tak gentar, sebab Kau Allah yang bersama kami. Kau Allah Immanuel. Terima kasih, kami bangga punya Allah seperti-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur. Ini ucapan syukur kami kepada Engkau Bapa kami yang hebat. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku ya. Mari yang mau bersyukur, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji, glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh glory, 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 haleluya. Haleluya, puji, haleluya. Haleluya, puji, haleluya, puji. Berikan sorak-sorai, katakan haleluya. Wow, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya percaya di saat tidak ada jalan, Tuhan bisa buka jalan. Terus mengiringi dia apapun keadaanmu. Yang setuju kata amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Come on, haleluya. Dia buat jalan yang baru hari ini. Come on.
tepuk tangan semua di atas. Come on, church. Haleluya. Semua bersuka cita, amin. Tepuk tanganmu di atas. Come on, church. Haleluya. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hati ini tak akan kemana, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesusku luar biasa. Ku mau, come on. Yes, ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Amin, amin. Kau mau selalu ikut Yesus. Hey, sekali lagi. Hey, dia buat jalan. Dia buat jalan yang baru supaya aku tidak terjatuh lagi, terlanjur ku dipegangnya. Hari ini tak akan kemana, tangannya rela terlubang supaya jiwa ini tidak binasa, tak dapat tergantikan. Yesus, Yesusku luar biasa. Ku mau selalu ikut Yesus, amin. Apapun keadaanmu, lagi katakan nih, ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Sama-sama. Hey, lagi sekali lagi. Lagi. Hey, ku mau selalu ikut. Suaranya dong, come on, hope church, come on. Lebih lagi katakan, ku mau selalu, semua. Ku selalu ikut. Sekali lagi, ku mau selalu ikut Yesus di dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu. Sekali lagi katakan, dalam suka dan duka, sedih dan senang, kau selalu bersamaku. Amin, amin. Ku mau selalu ikut Yesus. Ku mau selalu ikut Yesus selamanya. Wow, selamanya ikut dia, amin. Karena dia Allah yang hebat. Yang sudah berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kemacau. Dia Allah yang hebat. Dia sanggup buka jalan, amin. Tepuk tangan sorak-sorakan. Berkuasa di bumi, di surga kau bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita.
Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia bernama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia yang hebat namanya Yesus. Yesus juga kata amin. Kata berkuasa, berkuasa di bumi di surga kau bertata, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Wow, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, Allah yang hebat. Namanya siapa saudara? Siapa namanya? Yesus. Haleluya. Tepuk tangan semua di atas kemuncak. Biar Engkau yang kami senangkan oleh pujian penyembahan kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Sama-sama kata. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Amin. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, oh. Betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Oh, oh, betapa hebat, betapa kuat dasarnya Allah kita. Dia ternama Yesus, Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan Allah kita. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah hari-hari ini Kau bawa kami terbang lebih tinggi seperti burung Raja Wali, mengatasi badai hidup ini bersamamu Tuhan. Tak ada yang kami takutkan. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Mari jemaat Hope saja nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Hanya kepadanya, hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam
Ya, aku percaya Tuhan. Ya. Ada kekuatan yang baru. Yang baru walau ku melangkah, walau ku dalam tekanan, badai pencobaan datang Ini iman kami ya Tuhan, yang aku percaya dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil. Mari yang percaya, saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan, ku kan terbang, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau minggu pagi ini kami boleh sama-sama ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dari sejak awal Engkau boleh menjamah setiap hati kami, memuaskan kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, dan saat ini kami buka hati kami buat kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-Mu, urapi kami semua urapan Roh Kudus-Mu. Kami pulang bawa hadirat-Mu, kami pulang bawa berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Mari kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Satu kehormatan boleh bersama dengan Bapak Ibu kembali di tempat ini menggantikan Pastor Nathan atau akrabnya Konatan gitu ya, yang sedang ada di Kanada bersama dengan keluarga. Dan kita doakan perjalanan beliau selain mengunjungi anak di sana, tapi juga bawa oleh-oleh buat GBI Hope. Siapa yang mau oleh-oleh di sini? Siapa yang mau oleh-olehnya cabang GBI Hope Community di Kanada? Yang mau lambaikan tangan, yuk tepuk tangan tanda kita percaya. Yes, nanti kalau Konatan pulang langsung ditagih, sudah ada nggak oleh-olehnya? GBI Hope cabang, kok lebih semangat saya kayaknya gitu ya. GBI Hope cabang Kanada. Yuk sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan. Kalau boleh ditayangkan di sana ada judulnya, yaitu Ahitofel. Ya, kita akan sama-sama belajar dari seorang tokoh yang namanya Ahitofel. Adakah di antara kita mungkin yang bernama Ahitofel? Ada yang punya keluarga kenalan bernama Ahitofel? Atau saya lupa tanya sama Pak David, adakah yang sudah pernah dengar khotbah tentang Ahitofel di tempat ini? Oke, belum ya. Tapi Bapak Ibu tahu kan Ahitofel ada di Alkitab? Sudah pernah baca tentang Ahitofel? Yes, andai Bapak Ibu nanti mau pelajari di rumah, itu dari 2 Samuel pasalnya yang ke-15 ya, di ayatnya yang ke-13 di sana sampai dengan 2 Samuel pasalnya yang ke-17 ayat 23, lalu kemudian ada tambahan lagi nama Ahitofel itu di 2 Samuel pasalnya yang ke-23 ayat 34, lalu kemudian 1 Tawari 27 ayat 33 sampai dengan 34. Ya, itu tentang Ahitofel.
paling gampang kalau Bapak Ibu pakai aplikasi Alkitab kan tinggal search nama Ahitofel, muncul tuh semuanya ya tentang Ahitofel ini. Nah, dibalut dengan satu pesan buat kita, yaitu slide yang berikutnya, bahaya menyimpan kesalahan orang lain. Izinkan saya mengingatkan kita semua dalam kondisi dunia yang semakin tidak menentu, deru perangnya belum berkurang, ditambah dengan bencana, tambah lagi dengan berbagai kejahatan yang ada. Siapa yang setuju dengan saya bahwa kemungkinan orang lain itu berbuat salah kepada kita hari-hari ini dan sampai ke depan kemungkinannya makin besar. Amin. Siapa yang bertolak belakang dengan saya? Enggak Pak, pokoknya kemungkinannya makin kecil, lambaikan tangan saudara. Oke, kita sepakat ya, kemungkinannya makin besar. Jadi bisa jadi ada yang sudah mengalami bagaimana orang berbuat salah dalam hidup kita, mungkin sampai ekstrimnya menghancurkan hidup kita di masa yang lampau. Tapi pesan ini juga menyiapkan Bapak Ibu Saudara dan saya untuk kalau sampai Tuhan izinkan di masa yang akan datang. Bahayanya kalau kita menyimpan kesalahan orang lain itu seperti penyakit kanker. Seperti ya, bukan berarti orang yang berpenyakit kanker menyimpan kesalahan orang lain ya saudara ya. Seperti penyakit kanker itu ada stadiumnya. Stadium pertama yang paling bawah itu mulai menimbulkan kekecewaan. Stadium berikutnya dia meningkat menjadi sakit hati kalau nggak segera dibereskan. Lalu kemudian meningkat menjadi stadium 3-nya itu mulai kepahitan. Yang paling bahaya kalau penyakit kanker kan sudah stadium akhir. Yang biasanya disebutkan sebagai stadium doa gitu ya saudara ya. Itu kalau sampai menyimpan kesalahan orang lain, tidak segera juga dibereskan, kalau sudah sampai kepahitan, maka dia menghasilkan yang namanya dendam. Yang paling bahaya, kalau dendam ini sudah ketemu dengan kembarannya. Ada yang tahu nggak namanya kembarannya? Kesumat itu saudara ya. Itu udah nggak bisa lagi kembali saudara ya. Pokoknya harus dilaksanakan. Nah ini sempurna kita lihat gambarannya dalam kehidupan seorang yang bernama Ahitofel. Tapi kita lihat dulu sih, apa sih bahayanya menyimpan kesalahan orang lain. Yang pertama itu yaitu kehilangan kepekaan rohani. Yuk kita baca dulu dari Galatia 3 ayat ketiga bersama-sama 2-3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini bukan kepada jemaat di Hope ya. Adakah kamu sebodoh itu? Ini kepada jemaat di Galatia. Paulus ingatkan, mereka sudah mulai dengan roh, percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dalam perjalanan mereka mulai kompromi akibat tekanan mau kembali kepada agama yang lama, Yudaisme. Nah Paulus bilang jangan sampai mulai dengan roh berakhir dengan daging. Siapa di sini sudah mulai dengan roh? Siapa mau berakhir dengan roh? Amin saudara. Nah kita diingatkan kalau sudah mulai dengan roh jangan sampai berakhir dengan daging. Nah apa yang terjadi dengan orang yang namanya Ahitofel ini? Yuk kita lihat sama-sama. Siapa sih Ahitofel itu? Kalau kita baca, Ahitofel adalah penasihat raja. Lalu kemudian ada keterangan lagi, Husai orang Arki adalah sahabat raja. Raja di sini adalah Raja Daud. Kalau kita mau lihat dengan cepat boleh dibantu dari Mazmur 101, karena tidak ada di PowerPoint saya, gambaran Bapak Ibu ya, mengingatkan kita. Yang namanya Daud itu sampai perjanjian baru dikenang. Dikatakan dalam Kisah Rasul 13 ayat 22b tentang Daud. Allah ini Tuhan Allah sendiri yang menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi Daud ini sampai perjanjian baru, walaupun tentunya tidak lepas dari kesalahannya, tapi kan Daud tobat. Itu Tuhan masih ingat. Dikatakan, dideklarasikan sendiri oleh sorga itu, Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah kita lihat
cepat-cepat saja dari Mazmur 101, itu gaya hidupnya Daud. Prinsip-prinsip kehidupan seorang Raja Daud itu saya tidak akan bacakan semuanya, saya pilihkan hal-hal yang membuat kita mengingat tentang Daud itu. Daud berkata begini, aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela, perbuatan murtad aku benci, hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Jadi maksudnya apa Bapak Ibu? Yang namanya Ahitofel ini bisa menjadi penasihatnya Daud yang bisa jadi tidak ada di Alkitab ya. Dari sejak awal pemerintahannya itu Ahitofel sudah bersama dengan Daud. Kenapa? Karena anaknya Ahitofel nanti kita lihat yang namanya Eliab itu menjadi salah satu dari pasukan utamanya Daud saudara ya. Nah kemungkinan dari sanalah lalu kemudian mengenal Ahitofel dan Ahitofel terus mendampingi yang namanya Raja Daud. Artinya seorang Ahitofel itu sudah lolos seleksi dari Raja Daud yang berkenan di hadapan Tuhan, yang sampai hari ini Bapak Rohani kita Pak Niko jadikan Daud itu restorasi pondok Daud sebagai orang yang intim dengan Tuhan. Daud itu pasti peka dengan Tuhan. Dengan prinsip hidupnya, gaya hidupnya berarti seorang Ahitofel. Sudah lolos seleksi, lolos pantauan Daud hari lepas hari dalam kehidupan Ahitofel. Sehingga dia bisa menjadi penasihatnya Daud. Lalu kemudian kembali kepada slide itu dan yang lebih hebat lagi. Firman Tuhan menyatakan, yuk kita baca tuh yang di bawahnya dari 2 Samuel 23. Pada waktu itu nasihat yang diberikan Ahitofel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah. Demikianlah dinilai setiap nasihat Ahitofel baik oleh Daud maupun oleh Absalom. Wih luar biasa saudara ya. Dulu kan saya pernah SD diajarin tuh 1 tambah 1 sama dengan 2. Sama dengan. Jadi apa yang keluar dari lidah mulut Ahitofel ketika diminta nasihat Daud dengar itu dinilai sama Daud itu sama dengan firman Tuhan. Petunjuk daripada Tuhan. Siapa yang setuju? Sampai di sini kalau kita lihat kehidupan seorang Ahitofel. Siapa yang setuju? Ahitofel mantap. Boleh angkat jempol kita sepakat dulu ya. Ini rohaninya tuh mendampingi Daud. Mungkin bukan hanya urusan belasan tahun, puluhan tahun sebagai seorang penasihatnya Raja Daud. Dinilai oleh Daud semua pesan-pesannya Ahitofel itu seperti firman Tuhan. Dan apa yang terjadi dengan orang yang tadi kita angkat jempol ini. Saudara, kita lihat yang pertama kejatuhannya Ahitofel. Awal kisahnya tadi ketika dicatat dalam 2 Samuel 15 yang rajin baca Alkitab itu peristiwa pemberontakan Absalom. Anaknya Daud sendiri ambil alih tahtanya Daud. Daud terpaksa pergi. Nah ketika itulah di situ dikatakan ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel orang Gilo itu penasihat Daud, masih dicatat namanya penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Ini hebatnya pengaruh seorang Ahitofel di dalam kerajaan Israel pada waktu itu. Begitu Ahitofel diajak bergabung dengan Absalom, itu persepakatannya Absalom dengan orang-orang yang mendukungnya makin banyak. Ini yang pertama saudara, orang yang kemungkinan besar sekali lagi tidak ada di Alkitab, tapi puluhan tahun bersama dengan Daud.
hari itu dia berubah hatinya. Harusnya kan mendukung Daud, menasihati yang namanya Absalom ini untuk tidak berontak, tapi justru dia mengkhianati Daud lalu kemudian bergabung dengan Absalom. Yang kedua, saudara, ketika diminta nasihat sama Absalom, itu hebat, saudara. Yang tadi kita angkat jempol, orang mungkin yang paling rohani, paling peka, sampaikan pesan-pesan Tuhan kepada Daud itu, bisa menasihati percabulan. Dia suruh Absalom tiduri gundik-gundik Daud yang masih ketinggalan di istana itu. Dan gak tanggung-tanggung di atas soto istana supaya apa? Semua orang Israel boleh menyaksikan dan mereka boleh semakin mendukung Absalom, semakin membenci yang namanya Daud, saudara. Itu nasihat orang yang tadinya peka secara rohani. Dia mulai mengalami kejatuhan, saudara. Lalu kemudian kita lihat yang ketiga, saudara. Ini paling hebat yang namanya Ahitofel. Usianya kemungkinan besar sudah lebih tua daripada Daud. Kenapa? Karena anaknya menjadi salah satu pasukannya Daud yang setia dengan Daud. Kalau kita ingat waktu di gua-gua, waktu dalam pelarian yang namanya nanti kita lihat Eliam itu. Nah itu mungkin anaknya yang setara dengan Daud ya. Lalu kemudian nanti kita lihat Ahitofel ini sudah punya cucu. Dan berarti katakan dia sudah opa. Apa yang terjadi dengan opa Ahitofel ini? Yuk kita baca sama-sama 2-3. Berkatalah Ahitofel kepada Absalom, izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Dia gak mau buang-buang waktu. Lanjut, aku akan mendatangi dia selagi dia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri. Maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Dia mau habisin Daud dengan tangannya sendiri. Cuman minta dukungan 12.000 pasukan dan gak mau sia-siakan waktu. Saat ini juga langsung dia mau kejar Daud. Dan dia mau bunuh Daud. Bayangin saudara. Penasihat Daud. Kemungkinan besar puluhan tahun bersama Daud. Hari itu dia berniat untuk membunuh rajanya yang dia berikan nasihat. Yang bersama mereka boleh mengalami kejayaan Israel. Dan yang terakhir, ini yang paling fatal. Bagaimana kejatuhan seorang Ahitofel dari manusia roh menjadi manusia daging. Matinya bunuh diri. Tuhan masih berkehendak buat Daud. Dikirim yang tadi namanya Husai. Mendampingi, menyusup masuk ke dalam kelompoknya Absalom. Lalu kemudian Husai memberikan nasihat yang berbeda. Dipilih nasihatnya Husai dalam kedaulatannya Tuhan. Ahitofel ketika dilihat bahwa nasihatnya tidak dipedulikan. Dia baik-baik pasang pelana keledainya. Pulang ke rumah. Bisa jadi dia beresin dulu tuh wasiat-wasiat urusan rumah tangganya. Lalu kemudian dia mati menggantung diri. Bayangkan Bapak Ibu. Orang yang tadinya peka secara rohani. Bisa mulai berkhianat, menasihati percabulan, ingin membunuh orang yang dia layani selama ini dan akhirnya matinya bunuh diri. Berakhir dengan daging, contoh ekstrim. Bahayanya menyimpan kesalahan orang lain. Tentunya kita bertanya kenapa bisa demikian. Yuk kita lihat yang selanjutnya. Mengapa sih bisa diawali dengan roh lalu kemudian berakhir dengan daging? Kalau kita lihat daftar dari David's Mighty Men itu ya, 30 umumnya yang terkenal. Pasukannya Daud di situ dalam daftar itu disebutkan ada yang namanya Elifelet anak Ahasbai orang Maka, lalu kemudian disebut di sana Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Nah
Nah, tadi saya katakan, rupanya ada anaknya Ahitofel itu yang namanya Eliam, pasukan utamanya Daud. Jadi kalau kita boleh tafsirkan dengan bebas, bisa jadi yang namanya Ahitofel ini dengan keluarganya itu ring satunya Daud. Orang yang dekat dengan istana gitu ya saudara ya. Nah ketika kita mundur ke belakang, peristiwa ketika raja-raja berperang lalu kemudian Daud santai, suruh anak buahnya yang berperang, lalu kemudian dia lihat ada seorang wanita yang mandi. Masih ingat namanya siapa? Batsheba. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Ini masalahnya saudara. Batsheba binti Eliam. Rupanya Batsheba adalah anaknya Eliam, atau dengan kata lain cucunya Ahitofel. Hari itu raja yang dia hormati, raja yang dia kasihi, raja yang selama ini Ahitofel mengabdi, menjaga kehidupannya pribadi, kehidupan rumah tangga, keluarganya untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Peka dengan Tuhan, hari itu rajanya mengecewakan. Cucu bisa jadi, nggak ada di Alkitab saudara ya, tafsiran bebas saya. Cucu perempuan mungkin yang pertama, ada cucu-cucu laki, kalau orang Israel kan senang dengan anak laki. Tapi ini cucu perempuan pertama yang bisa jadi ditimang-timang oleh Ahitofel, cucu kesayangannya. Lalu kemudian dinikahkan dengan prajurit yang terbaik. Uria salah satu dari 30 orang-orangnya Daud yang khusus pasukan utamanya. Hari itu dinodai oleh Daud, lalu kemudian Urianya kita tahu, konspirasi Daud, memang bukan Daud langsung bunuh, tapi suruh Uria taruh di medan perang yang paling ujung. Supaya apa? Mati terbunuh. Dan Nathan, bukan Pastor Nathan, Nabi Nathan saudara ya, menegur Daud. Daud selesai masalahnya, tobat di hadapan Tuhan. Walaupun jangan salah Bapak Ibu ya, perlu dicatat juga tuh. Konsekuensi dosanya akibat perbuatan ini. Itu Tuhan memang sudah bukakan. Keluarga Daud gak pernah lepas dari pedang saudara ya. Itu salah satu saja saudara ya. Artinya memang Tuhan mengampuni, tapi tetap ada dampak dari dosanya Daud saudara. Hatinya beres di hadapan Tuhan. Menjadi orang kembali yang berkenan di hati Tuhan. Karena tobatnya sungguh-sungguh yang namanya Daud. Tidak mengulangi. Tapi kesalahan Daud itu disimpan oleh yang namanya Ahitofel. Daudnya udah beresin, Tuhannya udah ngampunin. Ahitofelnya tidak bisa melepaskan pengampunan. Dia simpan dari kekecewaan, menjadi sakit hati, mulai pahit dia lihat hari lepas hari ini kok Daudnya tetap enak-enak aja begitu kan. Sementara ini cucu gua rumah tangganya kocar kacir, keluarga yang dibangun selama ini begitu baik sungguh-sungguh dengan Tuhan, hari itu dihancurkan oleh rajanya sendiri. Muncullah yang namanya dendam dan sampai kepada kesumat. Ahitofel tunggu betul waktu yang tepat, dan ketika Absalom muncul, tadi kita lihat kisahnya. Tapi sayang nasihatnya digagalkan, sehingga Ahitofel lebih baik mati daripada harus melihat Daud. Ini bahayanya ketika kita menyimpan kesalahan orang lain saudara. Kehilangan kepekaan rohani, menjadi manusia daging. Kasih tahu kiri kanan, hati-hati.
Lebih baik lepaskan pengampunan. Seberat apapun, sehebat apapun orang yang bersalah kepada kita, lebih baik lepaskan pengampunan dan sebentarkan kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Itu tiap bulan sekali di sini Pak ya. Oke. Paling tidak setiap bulan sekali kita diingatkan kenapa Tuhan Yesus Allah itu menjadi manusia. Datang ke tengah dunia, berikan segala-galanya, sudah selesai. Dan kita peringati, supaya Bapak Ibu Saudara, kita orang berdosa, bisa beroleh yang namanya pengampunan. Sehingga sangat wajarlah ketika Tuhan mau, untuk kita anak-anaknya, saling mengampuni. Yang mau boleh lambaikan tangan, yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang perlu kita waspadai, bahayanya menyimpan kesalahan orang lain, yaitu kehilangan nama baik. Kalau buat kita tentunya yang jangan sampai nama kita dihapus dari kitab kehidupan. Tapi juga yang gak kalah pentingnya di tengah dunia ini, kalau kita lihat di sana dalam daftar, Elifelet anak Ahasbai orang Maka, Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Eliam itu bapaknya Batsheba. Namanya tetap di dalam daftar pahlawan Daud. Artinya yang namanya Eliam ini, kalau istilah anak muda sekarang kan, dia bisa move on. Dia bisa mengampuni kesalahan Daud, lalu kemudian dia tetap setia sebagai prajurit utamanya Daud. Tapi bapaknya Eliam, kakeknya Batsheba, dicatat dalam 1 Tawari 27:34 yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar. Panglima raja ialah Yoab. Yuk jujur-jujuran di hari Minggu. Siapa yang diantara kita sebenarnya ingat dengan yang namanya Ahitofel? Nggak ada yang ingat kan saudara ya? Siapa jujur-jujuran mungkin baru hari Minggu ini tahu bahwa ada nama Ahitofel di Alkitab. Karena kan kita baca selewat aja gitu kan. Itulah nasibnya Ahitofel, udah gak dikenal saudara. Tapi Eliam tetap dalam daftarnya, pahlawannya Daud. Perhatikan Bapak Ibu, yang satu kakek, yang satu bapak. Dua orang menghadapi masalah yang sama. Responnya berbeda. Yang satu simpan kesalahan Daud. Yang satu ampuni kesalahan rajanya. Hasilnya beda. Setiap kita ketika sampai Tuhan izinkan. Tentunya kalau boleh dijauhkan lah ya. Kalau yang sudah terjadi maka tinggal gampang mengampuni. Tapi kalau sampai ke depan Tuhan izinkan, sesuatu yang sangat menyakitkan hati kita, menghancurkan kehidupan kita, mungkin ditipu mentah-mentah, dikhianati. Istilah kerennya kalau dunia kekristenan kan, ditusuk dari belakang begitu saudara ya. Hidup kita dihancurkan, keluarga kita dihancurkan. Jangan sampai lah saudara ya, pelayanan kita mungkin dihancurkan begitu saudara ya. Ingat Ahitofel, ingat Eliam. Masalahnya sama. Responnya berbeda. Dan hasilnya juga berbeda. Siapa yang mau terus menjaga? Tetap nama baik kita dikenal sebagai anak-anak Tuhan saudara ya. Yang memuliakan Tuhan dicatat di sorga. Dan tetap dikenang sebagai saudara-saudari seiman sesama tubuh Kristus, tetap beredar di dunia kekristenan sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang mau lambaikan tangan, yuk tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang terakhir saudara, ini kalau buat saya yang paling menyedihkan saudara ya, dari saya bagikan 3 saja tentunya, kalau nanti hamba-hamba Tuhan bisa menggali lebih dalam tentang Ahitofel. Yang ketiga, kehilangan masa depan.
Ini penting yuk kita baca. Dalam hari-hari yang semakin tidak menentu ini kita sama-sama diingatkan. Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-11. Yuk kita baca dengan suara kuat biar ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang setuju katakan? Catat baik-baik Bapak Ibu, ingatkan setiap kita termasuk juga hamba Tuhan yang melayani. Kalau sampai menghadapi masa-masa yang sukar, ingatkan, kita sama-sama mengingatkan bahwa rancangan Tuhan senantiasa adalah rancangan damai sejahtera. Apapun situasi kondisi yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, lalu kemudian memberikan hari depan yang penuh harapan. Kenapa saya katakan kehilangan masa depan? Andai, kita berandai-andai, Ahitofel melepaskan pengampunan kepada Daud. Ini nanti Bapak Ibu pelajari, ini tafsiran bebas saja ya. Nanti terlalu rumit kalau dijabarkan. Tapi tadi kan, Daud itu punya pasukan utama. Berarti orang-orang kepercayaan yang sudah bersama dengan Daud sebelum dia jadi raja. Itu yang kita bisa tafsirkan. Salah satu namanya Eliab. Itu adalah anaknya Ahitofel. Sudah bersama dengan Daud. Kemungkinan juga bisa jadi bapaknya Ahitofel juga dari sebelumnya. Tapi paling gampang lah setelah Daud kenal Eliam, lalu kemudian kenal papanya, mungkin jalan-jalan ke rumahnya Eliam, ketemu Ahitofel. Dilihat nih orang luar biasa nasihat-nasihatnya, kemudian diangkat resmi menjadi penasihat raja, dilihat kehidupannya Ahitofel, keluarganya, lalu kemudian ada yang namanya Batseba juga dikawinin saudara ya, dengan yang namanya Uria, enggak tahu Daud atau tidak gitu kan saudara ya, tapi ini gambaran saja sehingga kita bisa dapat gambaran. Kurang lebihnya usianya yang namanya Ahitofel ini, kalau Daud itu menghampiri Batseba itu kurang lebih usianya 50 tahun. Lalu kemudian kita tahu anak pertama Batseba kan mati saudara ya. Kemudian ada anak berikutnya. Lalu kemudian setelah 50 tahun Daud menghampiri Batseba, Daud dicatat tuh Alkitab meninggal usia, ada yang tahu usia Daud meninggal yang rajin baca Alkitab? 70 tahun saudara ya. Berarti ada selang waktu 20 tahun. Sehingga anak Batseba itu setelah yang pertama mati, anak itu menjadi besar. Dan ketika sebelum Daud mati, dipilihlah anaknya Batseba menjadi raja menggantikan Daud. Namanya siapa? Salomo. Berarti Salomo adalah cicitnya Ahitofel. Nah, usia Ahitofel diperkirakan, sekali lagi tidak ada di Alkitab ya. Kemungkinan ketika Daud menghampiri Batseba, kan Batseba cucunya berarti sudah dewasa, minimal 20 tahun. Bapaknya yang namanya Eliam, ya saudara ya, minimal juga 25 tahun lah katakan begitu saudara ya. Berarti yang namanya Ahitofel ini bisa jadi usianya itu katakanlah 70 tahunan aja gitu saudara ya. Nah ketika Daud mati, andai Tuhan kasih Ahitofel umur panjang, 10 tahun lagi aja kalau dia gak mati bunuh diri. Yang akan dia lihat adalah cicitnya menjadi Raja Israel.
Kalau dia sempat masih panjang lagi umurnya melihat pemerintahan Salomo, dia melihat yang namanya Israel itu lebih jaya daripada zamannya Daud, saudara. Alkitab tuh sampai catat tuh yang namanya emas itu seperti batu banyaknya di Yerusalem. Itu hebatnya pemerintahan Salomo, rata-rata semua dilapis emas, saudara. Itu kejayaannya Israel. Harusnya kalau Ahitofel melepaskan pengampunan, bisa move on seperti Eliam, namanya pasti tetap dikenal. Dan pasti dia akan bersaksi. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala perkara, segala sesuatu, termasuk yang paling menyakitkan, yang menghancurkan kehidupan sekalipun. Bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan, yang mau mengikuti jalannya Tuhan, melepaskan pengampunan, Ahitofel pasti akan dikenang sampai dengan hari ini, menjadi contoh teladan yang baik. Tapi sayang, dia kehilangan masa depannya karena dia tetap simpan itu kesalahan. Dan dia lebih baik mati bunuh diri daripada menyaksikan Daud yang mengecewakan, menghancurkan hidupnya itu tetap menjadi raja. Kalau dia tunggu, cicitnya menjadi raja yang membawa Israel dalam kejayaan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Pastikan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, jangan sampai kita menyimpan kesalahan orang lain. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan Tuhan, tentunya diingatkan, Tuhan mau kita makan minum dengan cara yang benar. Kalau sampai masih ada kita menyimpan dosa ataupun kesalahan orang lain, segera kita bereskan di hadapan Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan kepekaan rohani. Kita tidak kehilangan nama baik. Dan yang paling penting, kita tidak kehilangan masa depan yang Tuhan siapkan. Yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan harapan. Mari kita satu di dalam doa. Mari masing-masing kita sambil diiringi lagu ini, kita masing-masing berdoa. Pastikan pagi hari ini setelah kita mendengar firman Tuhan, supaya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kita bisa terima pengampunan. Siapakah kita kalau kita tidak melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah bersalah, yang mungkin menyakiti, mungkin menghancurkan hidup kita. Biarlah sebelum kita masuk dalam perjamuan, setiap kita masing-masing berdoa. Satu pokok doa utama, kalau masih ada nama, masih ada wajah yang muncul yang belum kita selesaikan, lepaskan pengampunan pada pagi hari ini. Segala yang baik yang Tuhan janjikan, rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, tetap menjadi bagian kita. Kepekaan rohani, nama kita tetap dikenal sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan. Oh, rabatakan daralamu. Mari masing-masing doa. Syaralabakan naralabakan naralabas syandaralamaramu. Oh, rabakayan daralabosan dian daralabaralamaralamu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kami bersyukur buat firman-Mu, para bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan Tuhan yang mengurapi, jadikan berhasil, beruntung. Para ibu-ibu sebagai istri tiang doa ya Tuhan, Engkau terus kuatkan
kuatkan, teguhkan ya Tuhan, menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, terus percaya kepadamu. Anak-anak kami pun kami percaya menjadi generasi yang penerus di tangan Tuhan. Engkau jadikan kehidupan mereka tetap naik dan bukan turun. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor, karena Engkau yang menyertai, karena Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat hati tangan kita di hadapan Tuhan. Kasih karunia berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Limpahkan damai sertaku, limpahkan kasih karuniamu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan di dalam Roh-Mu, melakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran.